kesebelasan Porsel yang saat ini masih unggul 1-0 atas kesebelasan KRFC yang datang dari Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Dan juga perlu kami informasikan untuk besok sore, di mana kesebelasan Pesat dari Tegal Gubug akan menghadapi ketangguhan dari tim Indomaret Cirebon. Ya, kembali tentunya untuk besok sore, jangan sampai Anda lewatkan, di mana kesebelasan Pesat Tegal Gubug versus kesebelasan Indomaret dari Cirebon. Juga masih kami informasikan bagi para penonton agar tidak melakukan streaming siaran langsung ataupun live seizin panitia, di mana pertandingan demi pertandingan yang masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon Seciayu, Majakuning, juga tentunya via YouTube dari Tarkam Ciayu Majakuning Arif Rinaldi. Ya wes, kembali bergeser ke tengah-tengah lapangan, ada Alif, nampaknya sedikit agak menyentuh punggung dan serangan kembali berbagi dan kembali kecepatan Jenny Maximura. Jenny, oh ada sinyal yang diberikan oleh asisten wasit 2 Mas Al Adebotok. Satu kecepatan yang kembali coba dipertontonkan oleh Jenny Maximura. Alif angkat, Jenny Maximura juga nampaknya masih agak sedikit tersendat. Upaya kembali antara Jenny Maximura dan juga ada Alif. Satu tekanan balik, ada satu serangan, ada Dito di sana, coba dihentikan. Lagi-lagi ada upaya dari pemain bernomor punggung 21. Nampaknya ada Dimas Heto. Salah satu pemain yang kembali coba mempertontonkan skill terbaiknya, bergerak begitu cepat. Satu tekanan kembali, coba dijauhkan, dan masih kita nantikan, masih bola sepenuhnya dalam penguasaan anak-anak. Oh, jelas tentunya Porsel yang kembali nampaknya masih terlibat dalam permainan. Ada si Megaloman, tentunya di sana ketenangan yang kembali coba dipertontonkan Abi. Luar biasa Abi Al, dan serangan kembali coba ditata, dan jelas ada marking yang begitu rapat, marking yang masih benar-benar begitu rapi dari kesebelasan Porsel yang nampaknya di awal babak kedua mendapatkan tekanan bertubi-tubi. Oh, ada foul yang nampaknya terjadi persis di depan sang pengadil lapangan. Sementara pertandingan yang masih sepenuhnya diawasi oleh drone yang masih berputar-putar di atas. Abane ewek. Oh, layangan buatan drone. Ya wes, kembali masih dari sisi sebelah kanan ada upaya kembali dari tim Porsel yang coba menekan melalui lemparan ke dalam Sabeka. Luar biasa ketat sekali pertahanan yang dipertontonkan oleh kesebelasan KRLC, dan jelas kali ini ada Alif. Sedikit agak nakal nampaknya Alif, dan tendangan biasa-biasa saja baik kesebelasan KRLC. El Capitano nampaknya di sana ada Yaya ini Yani, masih sendirian Yani. Bergeser kembali ke sisi sebelah kiri. Jelas tentunya KRFC coba mengurung pertahanan dari tim Porsel. Aan bergeser kembali pada El Capitano Yani. Dorong ke belakang, ada terumpas yang namanya coba tertuju pada Andri, dan enak sekali pergerakan dari Andri. Ada Antus juga namanya terlepas kontrol dari Antus. Sementara KRLC menekan mulai Piandra. Bola kembali terluar ataupun bola keluar jauh meninggalkan lapangan. Memaksa kembali, ada satu aksi individu yang coba dipertontonkan ataupun skill yang coba dipertontonkan oleh kesebelasan. Jelas tentunya KRLC yang masih berusaha untuk menyamakan kedudukan di awal babak kedua. Satu umpan kombinasi, oh ada pergerakan cungkil bol. Piau nampak jelas, satu umpan kembali mencari keberadaan dari sosok Jenny Maximura. Aji Bago tadi coba dengan satu umpan panjang, satu umpan circle, walaupun kembali gagal, dan satu serangan, satu tekanan. Begitu tenang sekali nampaknya sosok Ojan. Mbak Kontiner tentunya Ojan. Ojan masih sendirian. Ojan terlalu dekat dengan arah kotak penalti. Nampaknya satu bola yang coba disodorkan Ojan. Luar biasa sosok muda berbakat, pemain yang juga sempat ataupun membela Panji kebesaran dari PON Jawa Baratan. Jelas ada handball
yang dilakukan oleh Alif. Oh, nampaknya ada kartu kuning yang keluar dari saku pengadil lapangan Alif. Nampaknya terjadi komunikasi belenia boleh marak cewek. Mungkin seperti itulah komunikasi yang terjadi di tengah-tengah lapangan. Yang jelas ada kartu kuning yang keluar dari saku pengadil lapangan Agung Pras, wasit kelahiran Kabupaten Kuningan, yang bertugas di kesempatan sore ini. Dan kembali ada satu blok tepat Megaloman dan Agung. Lagi-lagi yang jelas satu kesempatan dari sang Megaloman. Tentunya di sana ada Abial, cepat sekali menusuk dari sisi second line, namun upaya Abial tidak dimaksimalkan oleh teman-teman. Dan jelas ada satu tendangan penjudul hanya menempatkan 4 pemain dari kesebelasan KRLC. Kita nantikan, masih kita tunggu kesempatan dari KRLC dan Niken. Ringan sekali pergerakan dari Niken, dan kembali ada Antus. Satu lapangan penuh dan Antus angkat. Lemah sekali Antus. Hampir saja ada satu kesalahan elementer yang terjadi di sektor penjaga gawang. Jelas tentunya di sana Andri yang berusaha untuk membuang bola, namun arah bola justru jatuh ke kaki dari Antus, tetangga dari kakak bawah. Dan kembali kecepatan Jenny Matsimura dan oh Tuhan, ada satu tarikan yang dilakukan pemain bertahan dari kesebelasan. Kita tunggu, tentunya jelas ada satu kesempatan dan akankah satu tendangan bebas dari jarak sudut sempit. Tadi pergerakan Jenny Matsimura harus dihentikan secara legal oleh Dendi. Pergantian pemain dari kesebelasan KRFC. Dimas Seto keluar dan masuk Jidan, nomor punggung 12. Jidan merupakan salah satu pemain kelahiran Supanjol yang dimiliki oleh kesebelasan KRLC yang Dimas Seto. Nampaknya harus ditarik keluar. Kita nantikan dengan pemain dengan ataupun genre menyerang. Coba kembali dimasukkan dari tim KRLC Jidan. Sementara di sana Ojan nampak bersiap-siap. Kita nantikan dari sudut tembak yang agak sulit ataupun rapat di sisi pertahanan sebelah kiri penjaga gawang Andri. Ojan nampak bersiap-siap, akankah umpan tendangan langsung masih? Kita tunggu bersama, cukup konsentrasi. Ojan angkat dan bola kembali melipir, nampaknya menyentuh salah seorang pemain bertahan dari kesebelasan KRLC. Cukup beruntung, nampaknya kesebelasan Porsel memiliki pemain sekaliber Ojan dengan pengalaman dan juga permainan yang benar-benar cukup menawan. Pertandingan di sore ini tentu masih kita tunggu bersama. Kita masih menantikan siapakah tim yang kembali akan melenggang menuju fase 16 besar. Setelah kemarin sore kesebelasan Joker akhirnya berhasil mengkandaskan perlawanan dari tim Demitra yang juga datang dari Kabupaten Indramayu, skor 4-1 mengunci kemenangan kesebelasan Joker LC. Sementara untuk besok sore jangan sampai Anda lewatkan di mana kesebelasan Pesat Tegal Gubuk yang akan menghadapi ketangguhan tim Indomaret Cirebon. Kembali bergeser ke tengah-tengah lapangan serangan yang kembali coba ditata. Ada satu aksi Alif, 1-2 pemain nampaknya harus menghentikan pergerakan Alif. Terjadi kembali defense yang benar-benar begitu rapat. Sementara ada satu tendangan sedikit bicycle ataupun sedikit akrobatik yang jelas arah bola yang masih jauh meninggalkan lapangan. Kembali sektor kanan tanpa kawalan, nampaknya kesebelasan KRLC berusaha kembali merangsek dan satu upaya Adito, cepat sekali pergerakan dari Dito, namun nampaknya terlebih dahulu ada sinyal yang diberikan oleh asisten wasit Mas Al Adebotok, di mana pemain bernomor punggung 12 Jidan, pemain yang baru saja masuk menggantikan peranan dari sosok Dimas, sudah berdiri 2 langkah di belakang pemain bertahan. Dan kembali ada satu serangan yang dilakukan oleh Rehan Kadisana. Rehan nampaknya berputar-putar bak kembali Orsel sedikit turun ke belakang, dan kali ini putra daerah nampaknya coba dipersiapkan siapakah pemain yang bakal digantikan oleh Rian.
Kita masih menunggu tanya serangan. Kembali coba dilakukan di sektor sebelah kanan. Masih terlibat kembali duel. Nampaknya di sana bola kembali terlepas dan Ojan. Lagi-lagi Ojan sedikit lemah. Oh, ada satu sentuhan yang kembali terlepas, namun cukup beruntung. Ada bola masih lebih dekat dengan anak-anak KRLC. Berusaha kembali merangsek, yang jelas serangan demi serangan yang dilakukan oleh kedua tim masih sama-sama menemukan kebuntuan. Bergeser pada Alif, masih sendirian Alif, masih Alif tertuju pada Entus. Sementara Aji Bago angkat pada siapakah Aji Bago? Nampaknya di sana mencari keberadaan dari sosok Jenny Matsimura. Luar biasa kombinasi serangan dan juga tentunya tiki-taka yang coba dipertontonkan oleh kesebelasan Porcel. Ojan, oh lemah namanya, satu sapuan yang coba dilakukan oleh Ojan dan akhirnya berhasil menyamakan udah setelah ada satu kemelut kesalahan dari Ojan. Oh lemah namanya, satu sapuan yang coba dilakukan oleh Ojan dan Ojan. Oh lemah namanya, satu sapuan yang coba dilakukan oleh Ojan dan akhirnya berhasil menyamakan udah setelah ada satu kemelut kesalahan dari Ojan. Harus berbuah mahal, satu sama di awal babak kedua dan pergantian pemain dari kesebelasan Poros. Entus El Capitano, Entus keluar digantikan Rian. Iya, nampaknya tadi ada satu kesalahan yang harus berbuah mahal, di mana ada satu sapuan dari Ojan mendarat persis di kaki Ruladi. Dengan kecepatan Ruladi berhasil mengoyak jala. Niken satu sama. Kita nantikan tentunya dengan skor berimbang di awal babak kedua. Akankah kembali ada gol-gol indah kembali yang tersaji di hadapan kita? Masih kita nantikan bersama. Sontekan pertama Rian, masih sendirian Rian, bergeser kembali pada Dito. Oh Dito kembali nampaknya gagal upaya dari anak-anak KRLC. Rian masih sendirian, Rian tertuju kembali pada Sabik. Sementara tiga pemain, oh handball, nampaknya salah seorang pemain dari kesebelasan KRLC. Satu tekanan, satu kesempatan kembali, nampaknya melalui satu servis tendangan bebas dari luar area kotak penalti. Kali ini nampaknya Aji Bago yang sudah bersiap-siap untuk melakukan eksekusi tendangan bebas dari jarak sekitar 23 meter. Aji Bago. Aji Bago dan ada cungkil bola dan kembali nampaknya ada satu kesempatan, satu umpan diagonal yang coba disodorkan Aji Bago. Gagal untuk dimaksimalkan dua pemain, baik Alif maupun di sana Sabik. Sementara kembali gelombang serangan yang gagal nampaknya dimaksimalkan oleh kesebelasan Porcel. Datang kembali Rian, masih sendirian Rian, bergeser pada Aji Bago. Dua tiga pemain dan masih dalam satu sentuhan dan jelas handball. Nampaknya salah seorang pemain dari kesebelasan Porcel, nampaknya kali ini Sabik yang tadi sempat menyentuh dan belum pada TKP ataupun belum pada tempat kejadian perkara. Tendangan biasa-biasa saja baik kesebelasan KRLC yang nampaknya di awal babak kedua berhasil menyamakan kedudukan. Hingga jelas masih kita tunggu bersama, akankah kembali lahir gol-gol spektakuler
Kali ini ada El Capitano dan satu umpan Rian. Juga nampaknya masih cukup sulit Rian untuk melepaskan diri dari marking yang begitu ketat kesebelasan KRLC. KRLC melalui sektor sebelah kanan kembali coba menekan lagi-lagi Ruladi. Kecepatan dari Ruladi yang nampaknya di sore ini cukup sulit untuk dihentikan. Ketenangan dan juga jelas ada satu kenyamanan dribbling yang begitu sangat luar biasa. Tendangan bebas kembali bagi kesebelasan KRLC. Kali ini Iyandi, satu umpan menuju area kotak penalti. Ada satu heading bola juga nampak masih begitu jauh dari area box penalti. Memaksa kembali satu serangan yang gagal dilakukan oleh kesebelasan KRLC. Sementara perlu kami informasikan kembali besok sore jangan sampai Anda lewatkan di mana kesebelasan pesat dari Tegal Gubeng yang akan menghadapi ketangguhan tim Indomaret Cirebon. Yo, besok sore jangan sampai Anda lewatkan di mana pesat Tegal Gubeng yang akan menghadapi ketangguhan dari tim Indomaret. Kembali Rian yang nampaknya di sore ini harus bersusah payah untuk memasuki pertahanan dari kesebelasan KRLC. Pemain muda berbakat ataupun talenta lokal yang dimiliki oleh kesebelasan Porsel. Sosok jelas tentunya Rian, pemain yang menggantikan peranan Antos yang benar-benar bermain sangat luar ada tarikan yang dilakukan Viandra. Memaksa kembali tendangan bebas bagi kesebelasan Porsel yang masih berusaha untuk mengoyak ataupun menekan ke arah pertahanan. Dan jelas ada foul yang persis terjadi di depan sang pengadil lapangan. Cukup beruntung nampaknya satu kecepatan dari Aji Bago yang harus terhenti persis di tengah-tengah dan kembali menjadi satu kesempatan tendangan dari luar area kotak penalti. Ojan nampaknya kali bersiap-siap dan Ojan masih kita nantikan. Ojan dan Hoki Prematur luar biasa, satu dengan keras juga dengan intercept. Lamun jari wong kene ki Prema berbahasa nasional Tiger Strong. Luar biasa, enak sekali pergerakan dari Andri yang berhasil menghentikan. Dan ada dorongan yang dilakukan oleh Jenny Matsimura. Luar biasa ketenangan dari sosok Jenny Matsimura. Memaksa kembali ada satu serangan yang gagal untuk dimaksimalkan. Sementara gelombang serangan yang masih belum terhenti dan nampaknya terlalu deras. Bola meninggalkan lapangan. Memaksa kembali satu aksi individu yang coba dipertontonkan oleh anak-anak KRLC. Gagal dan kembali serangan coba diawali melalui nomor punggung 10 Hadatri. Oh jelas ada marking ketat, ada dorongan kembali dan kartu kuning nampaknya keluar dari saku pengadil lapangan. Dan Dito nampaknya kali ini menjadikan pemain kedua yang mendapatkan hadiah kartu kuning dari sang pengadil lapangan Agung Prasa. Kita nantikan dari jarak tembak yang cukup ideal. Tentunya kesebelasan KRLC akankah mampu untuk mengoyak jala dari Niken untuk yang kedua kalinya. Masih kita nantikan dan jelas tentunya pertandingan yang masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon Seciayu Maja Kuning. Masih membentur Rapaja dan Niken kembali mempertontonkan skill terbaiknya yang jelas. Rujak merak, rujak muni, rujak kamel pedas rasane. Luar biasa serangan dan kembali ada satu kesempatan finishing di depan mulut gawang. Ketenangan dari Niken kembali dipertontonkan begitu sangat luar biasa. Wow, nampaknya Niken upaya yang datang dari anak-anak KRLC. Lagi-lagi kecepatan dari sektor kanan dan satu tendangan keras juga masih dalam jangkauan penjaga gawang Niken. Luar biasa Niken, ada satu penyelamatan mahal dan nampaknya Ojan yang nampaknya di sore ini
sudah merangsek ataupun sudah berinisiatif menekan ke arah kotak penalti. Kita nantikan lemparan ke dalam, ada Jenny Matsumura, Jenny Matsumura dan kembali nampaknya upaya dari Jenny Matsumura harus dihentikan. Berkali-kali serangan yang diawali dari kecepatan Jenny Matsumura masih gagal. Sementara di sana ada satu umpan dari Alip tertuju pada Rian dan Aji Bago juga nampaknya agak sedikit terlambat. Sementara satu tekanan kembali coba dilakukan oleh kesebelasan KRLC. Cukup beruntung di sana ada Nafis yang memenangkan duel dan kembali umpan kembali tertuju pada Nafis dan terlepasnya upaya kembali datang dari Sabik, angkat ceker dan lagi-lagi ada Kemelut yang sulit dan sukar nampaknya untuk dilepaskan. Jelas serangan kembali ada Dito, lagi-lagi gelombang serangan yang tertata begitu rapi. Bola defense kembali ada duel XBK Porda Kabupaten Cirebon, lagi-lagi dan kembali ada Aji Bago lemah nampaknya sontekan yang coba disodorkan oleh Aji Bago. Sementara di sisi sebelah kanan serangan kembali diawali oleh Dito, bergeser pada Alip di sana sendirian. Alip bergeser kemanakah Alip? Sedikit berputar-putar nampaknya Alip masih mencari keberadaan dari pemain bertahan. Satu umpan kembali, ada satu kombinasi serangan dari Nafis, bergeser pada Rian juga berhasil dihentikan. Lagi-lagi Rian nampaknya satu serangan Rehan Cipol dan apakah yang terjadi di sana? Nampaknya ada bola tang ting tung der. Bola lebih dekat ke arah kotak penalti dan nampaknya ketenangan dari Andri berhasil. Lagi-lagi satu upaya dari anak-anak Porsel. Nampaknya di sini benar-benar membuat jantung kita dibikin dak-dikduk der dan dikduk jreng. Serangan demi serangan yang masih gagal untuk mengoyak jala. Masih kita nantikan kembali aksi individu dan satu lewakan masih di atas midang dan juga tentunya satu umpan circle menuju area kotak penalti juga masih gagal untuk mengoyak jala dari sang rival. Sementara ada transisi yang cepat, build up yang coba dibangun dan juga run of the game juga masih sama-sama menemukan kebuntuan. Satu aksi kembali Rehan, satu umpan memanjang tertuju pada Jenny dan masih dalam jangkauan. Tentunya penjaga gawang Andri luar biasa, Jenny Matsumura luar biasa. Nampaknya di sore ini ada satu benturan, ada satu patektok nampaknya Jenny Matsumura dan juga pemain bertahan. Masih kita nantikan tentunya ada Dendi dan Jenny Matsumura yang tadi nampaknya sempat ada benturan. Sementara untuk besok sore jangan sampai Anda lewatkan di mana kesebelasan Pesat akan menghadapi ketangguhan dari tim Indomaret. Yuk sambil menantikan tentunya tim medis kami yang alhamdulillah di sore ini juga masih didatangkan dari Rumah Sakit Arjaminangun Lawas dan yang masih dengan metode pengobatan tradisional. Tentunya cukup banyu putih, lesaka besiki disemburakan terus waras. Jelas kita tunggu tentunya di sisi pertahanan sebelah kanan. Jelas tentunya tadi benturan di area kepala, namun kan diongklok uteng, tapi warasku.
Dan masih kami informasikan besok sore jangan sampai Anda lewatkan, di mana kesebelasan Pesat Tegal Gubuk akan menghadapi ketangguhan tim Indomaret yang datang dari Cirebon. Besok sore kembali menjadi laga yang tidak kalah serunya dengan sinetron Magic Four yang tayang di Indosiar. Kesebelasan Pesat Tegal Gubuk versus kesebelasan Indomaret menuju babak ataupun waktu normal. Di babak kedua belum ada gol yang kembali tercipta. Akankah pertandingan di sore hari harus berakhir melalui drama tendangan adu penalti yang jelas tentunya masih menjadi misteri kita bersama. Akankah di sore ini akan ada tendangan adu penalti? Sementara Ojan nampaknya kembali gagal untuk memaksimalkan serangan. Sementara kembali ada satu defense, ada satu benturan kembali yang terjadi persis di area kotak penalti. Kali ini melibatkan dua pemain yang kembali, satu menyerang, satu bertahan, satu menekan, satu bertahan ditekan. Kita nantikan kembali tentunya upaya di penghujung babak kedua masih dengan skor ataupun kedudukan 1-1. Namun jadi angsi wil siji. Kita nantikan kembali dan masih dalam pengobatan tim medis kami. Yang jelas tentunya di sore ini benar-benar salah satu laga yang cukup alot untuk menentukan siapakah pemenang menuju fase 16 besar. Akankah harus melalui drama tendangan adu penalti? Masih ada waktu dari kedua tim Porsel maupun KRFC. Sementara juga perlu kami sampaikan, seandainya pertandingan di sore hari ini harus berakhir melalui drama tendangan adu penalti, tentunya tidak diperkenankan bagi semua penonton untuk memasuki lapangan. Sekali lagi, seandainya pertandingan di sore harus berakhir melalui drama adu penalti, mohon untuk tidak beranjak dari tempat duduk ataupun Anda berdiri saat ini. Sekali lagi, satu himbauan tentunya dari rekan-rekan panitia, seandainya pertandingan di sore hari ini harus berakhir melalui drama tendangan adu penalti, mohon untuk para penonton agar tidak memasuki lapangan. Himbauan dari rekan panitia, terima kasih, matur kasuwun. Yowis, kembali masih menantikan tentunya pertandingan menuju berakhirnya babak kedua yang hingga saat ini kedudukan masih cukup berimbang, 1-1 pun 1-1. Kita nantikan bersama dengan banyaknya serangan yang masih menemukan kebuntuan dan umpan panjang juga berhasil nampaknya dihentikan. Ada Nandito, enak sekali pergerakan dari Dito. Sebentar kembali ada Ojan luar biasa, lagi-lagi mangesomai kejebor ninggot. Oh my god, ada satu peluang 24 karat yang gagal kembali untuk dieksekusi, untuk dimaksimalkan. Ojan cukup tenang nampaknya penampilan Andri di sepanjang babak kedua, terlepas satu serangan dan luar biasa ada tiger strong yang dilakukan oleh Niken. Lagi-lagi Jarewong Keniki Premabur, enak sekali antisipasi yang dilakukan oleh Niken. Dua pria gawang muda terbaik yang kembali unjuk kegigihan dan juga unjuk skill dewa yang coba dipertontonkan. Kita tunggu berapakah menit tambahan waktu di masa injury time. Kita nantikan bersama, masih kita tunggu serangan Jenny Matsimura, reng-reng-reng, Ojan, Jenny Matsimura juga gagal nampaknya Jenny Matsimura. Sementara satu umpan dan Nandito luar biasa. Nandito 2 menit tambahan waktu di masa injury time. Tentunya waktu yang akan terasa begitu singkat dari kedua tim, hanya 2 menit tambahan waktu. Luar biasa serangan yang masih sama-sama menemukan kebuntuan. Upaya kembali datang melalui Sabik juga namanya masih agak cukup sulit. Aji Bago, dan kembali ada satu umpan di gol Rian, luar biasa
Rian Andri masih kembali dengan ketenangannya Rian. Oh, nampaknya terlebih dahulu ada foul, ataukah salah seorang pemain dari Temporcel Rian. Dia nampaknya sudah berdiri satu langkah di belakang pemain bertahan. Tendangan bebas sudah dilakukan dan kembali di sana ada satu marking ketat tertuju kembali Piandra. Nampaknya dimenangkan Sabik. Angkat kembali Jenny Matsimura. Masih Jenny Matsimura. Enak sekali pergerakan dari Jenny Matsimura. Ajibako, satu umpan Ojan. Oh, nampaknya Ojan. Satu umpan dari Ojan juga berhasil. Nampaknya kembali dijauhkan dari area box penalti. Luar biasa serangan 3 hari 3 malam yang dilakukan oleh Temporcel. Nampaknya di sore ini kembali menemukan kebuntuan serangan diagonal dan juga tentunya defense serta rapatnya pertahanan dari kesebelasan KRLC benar-benar berlapis-lapis. Berapa lapis? Ratusan. Tendangan penjuru dada dan tipis. Dan kembali masih kami informasikan bagi para penonton, seandainya pertandingan di sore hari ini harus berakhir melalui drama tendangan adu penalti, mohon agar tidak memasuki lapangan kecuali pemain dan ofisial. Sekali lagi mohon, seandainya pertandingan di sore ini harus berakhir melalui, dan ya benar saja, bersama dengan itulah berakhir sudah pertandingan di